Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Ta'ala berfirman, yang mana artinya seperti berikut. dan sungguh kami telah utus Musa dengan tanda-tanda kebesaran kami dan bukti yang nyata kepada Fir'aun dan juga Haman, perdana menterinya, dan juga Qarun. Dan merekalah yang mengatakan bahwa Musa adalah penyihir dan juga pendusta. Disinilah Allah sebutkan kata Qarun. Dan kemudian dalam surat Al-Ankabut, wa Qaruna wa Fir'auna wa Haman wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru fil ardi. Qarun, Fir'aun dan Haman, dan sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan bukti-bukti yang nyata. Mereka pun kemudian berlaku sombong di permukaan bumi. Dalam surat Al-Ankabut disebut kata Qarun. Tapi yang paling lengkap yang ingin saya kisahkan dalam Al-Quran pada surat Al-Qasas dari ayat 76 sampai ayat 82. Di sini cukup lengkap siapa Qarun itu dijelaskan di situ dengan jelas. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mengisahkan tentang Qarun, kita tahu bahwa Qarun itu hidup di zamannya Nabiullah Musa alaihissalam, dan Al-Quran paling banyak menceritakan kisah-kisah para nabi, terlebih Nabiullah Musa alaihissalam yang terbanyak kisahnya di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam disebut sampai 131 kali di 33 surat di dalam Al-Quran. Ada surat Al-Baqarah, surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Toha, surat Asy-Syu'ara, Namal, surat Qasas, dan juga surat-surat yang lainnya. Sampai di 33 surat. Menunjukkan lengkapnya kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Nabi Musa alaihissalatu wassalam termasuk salah satu rasul pilihan. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-A'raf 144, Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Wahai Musa, inni istafaituka, aku telah memilihmu dengan risalahku dan dengan kalamku. Dari sini kita tahu bahwa Nabi Musa adalah Kalimur Rahman, Nabi yang paling banyak berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, jangan kalian lebihkan aku dibandingkan Musa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, jangan lebihkan aku dibandingkan Musa,
Karena nanti pada hari kiamat manusia semuanya akan mati. Dalam tiupan sangkakala yang kedua, kemudian orang yang pertama kali siuman adalah aku. Masalahnya, ketika aku siuman, aku melihat Musa alaihissalatu wassalam sedang bersandar di tiang arus, sehingga aku tidak tahu apakah aku lebih dahulu siuman ataukah Musa. Intinya bahwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam memiliki keutamaan. Lah disinilah di zaman Nabi Musa kisah Qarun dimulai. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam surat Al-Qasas, Inna Qaruna kana min qaumi Musa, yang artinya sesungguhnya Qarun itu termasuk salah satu dari kaumnya Nabi Musa. Dari sinilah Nabi Musa, maksudnya dengan kalimat min qaumi Musa di sini adalah dijelaskan bahwa Qarun itu bukan orang lain tapi masih dari golongan atau kaumnya Nabi Musa. Dari sini terjadi silang pendapat tentang siapa itu Qarun dan juga nasabnya. Para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa Qarun adalah ibnu ammi Musa, anak dari pamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kalau anak paman berarti dengan Nabi Musa dia pernah sepupu. Dan ini pendapatnya Ibrahim An-Nakhai. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun ini adalah ibnu khalah, maksudnya anak bibi dari paman tapi dari jalur ibu, dari Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun adalah pamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sebagaimana yang disangkakan Muhammad bin Ishaq. Ada juga yang mengatakan bahwa Qarun adalah satu di antara kerabat-kerabat Nabi Musa. Dan juga ada yang mengatakan bahwa Qarun itu orang lain, tetapi dia bagian daripada kaumnya Nabi Musa. Tetapi pendapat yang masyhur, sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, seorang ulama dunia, mengatakan, seorang mufassirin, bahwa yang rojeh, yang kuat, Qarun itu adalah ibnu ammi Musa. Dia adalah anak dari pamannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan dia memiliki gelar Al-Munawwir. Jadi Qarun itu punya gelar Al-Munawwir. Kenapa Qarun disebut Munawwir, orang yang bercahaya? Karena Qarun itu termasuk orang yang ahli ibadah, ya ikhwan. Dan beliau memiliki suara yang indah ketika tarannum Taurat. Jadi kalau seandainya
dia membaca kitab Taurat, kemudian melanggengkan Taurat, maka Qarun itu memiliki suara yang paling indah di saat itu. Jadi kalau dia baca Taurat, orang banyak yang suka dengan Qarun. Selain ahli ibadah, dia juga suka baca Taurat. Dengan suaranya yang indah, sehingga banyak orang-orang yang mencintai Qarun dan memuja-muja karena ahli ibadahnya dan juga gemarnya terhadap membaca kitab Taurat. Qarun ini kita lihat bagaimana dia termasuk orang yang baik, bukan orang yang jahat. Dia ahli baca, dia ahli ibadah, membaca kitab Taurat, suaranya enak. Bahkan Qarun ini dengan Nabi Musa alaihissalam terus bahu-membahu untuk mengajak manusia di dalam kebaikan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan belakangan Qarun ini terfitnah dengan harta. Kemudian Qarun ini semakin jauh dari Taurat, semakin jauh dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya Qarun menjadi musuh Allah, kemudian berubah menjadi orang yang munafik. Di zaman Nabi Musa alaihissalam, yang tadinya orang baik atau orang yang tadinya pengikut Nabi Musa kemudian menjadi munafik atau mungkin keluar dari agama Nabi Musa, itu ada 3 orang. Siapa saja itu ya ikhwan? Pertama yaitu Qarun, yang kedua Samiri, dan yang ketiga Bal'am. Yang pertama Qarun itu awalnya dia adalah orang soleh, ahli ibadah, ahli membaca kitab Taurat. Akhirnya dia menjadi munafik, keluar dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua yaitu Samiri. Dia dulunya termasuk kaumnya atau pengikutnya Nabi Musa alaihissalam, kemudian dia malah memurtadkan Bani Israel. Yang ketiga yaitu Bani Israel. Yang ketiga yaitu Bal'am. Bal'am itu seorang yang ahli ibadah, yang mengenal Asmaul A'zam, nama-nama Allah yang sangat agung. Belakangan berperang melawan Nabi Musa alaihissalam, yang menyebabkan Musa dan Bani Israel akhirnya diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sangat dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Terus untuk nasabnya Qarun ini dikatakan nasabnya oleh para ulama Qarun ibnu Yashur, ibnu Qahis, dan nasabnya sampai kepada Nabiullah Yaqub alaihissalatu wassalam. Jadi Qarun ini termasuk Bani Israel. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala
mengingatkan sejarah kepada Qarun. Sejarah ini penting ya ikhwan. Lihat bagaimana bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak hartanya, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Artinya orang-orang yang Allah berikan kekayaan, orang-orang yang Allah berikan jabatan, tetap saja Allah azab. Maka kau jangan seperti mereka. Ada kok orang yang lebih kaya dari kamu, ada kok orang yang lebih hebat dari kamu, wahai Qarun. Toh juga mereka akan diazab sebagaimana kau juga akan diazab. Jadi diingatkan dengan sejarah. Sejarah itu adalah madrasah. Kita lihat orang-orang sebelumnya, bagaimana Fir'aun itu ditenggelamkan, dan Fir'aun itu sangat sombong sekali dengan kekuasaannya sebagai Raja Mesir. Sampai-sampai saking sombongnya dia mengatakan kepada orang-orang, sesungguhnya sungai Mesir itu berjalan di bawah kakiku, kata Fir'aun. Akibat ucapannya, akibat kesombongannya, apa yang terjadi ketika dia mengatakan bahwa seluruh sungai Mesir di bawah kakinya? Allah tenggelamkan pula dengan sungai itu sendiri. Allah tenggelamkan dengan Laut Merah. Ketika dia mengatakan kepada Ibrahim, ana uhyi wa umit, dia bisa menghidupkan dan juga bisa mematikan, sehingga dikatakan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana caranya? Datangkan kemari 2 orang dari penjara, kemudian dibunuh 1 dan dibiarkan 1. Jadi dia bisa menghidupkan dan dia bisa mematikan. Itu kata Namrud, mengatakan ana uhyi wa umit. Dia bisa menghidupkan dan juga dia bisa mematikan, katanya. Itu lihat, saya bisa mematikan dan satunya bisa saya hidupkan. Dengan kesombongannya Allah murka, Allah kirimkan nyamuk, kemudian masuk ke dalam hidungnya, masuk ke dalam otaknya, digerogoti otaknya, pusing dia. Tidak bisa mengeluarkan seekor nyamuk dari kepalanya, sehingga setiap harus digedor-gedorkan ke tembok, sampai suatu ketika dia tidak tahan, nyamuknya terus menggigit ke otaknya, sampai dia katakan kepada pembantunya untuk memukuli kepalanya, sehingga saking seringnya dipukul kepalanya, akhirnya Namrud mati. Namrud yang sombong, yang mengatakan ana uhyi wa umit, saya bisa mematikan dan juga bisa menghidupkan, dia dimatikan dengan seekor nyamuk. Nyamuk yang sangat kecil ya ikhwan, dibunuh oleh seekor nyamuk. Begitu juga dengan Qarun. Dengan kesombongannya dia mengatakan, karena pengetahuanku dia kaya bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang terjadi? Dia ditenggelamkan, Qarun ditenggelamkan, dan seluruh kekayaannya nanti kisahnya di akhir. Tapi yang jelas Qarun diingatkan tentang sejarah umat dulu-dulu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Qarun ini keluar, ingin memperlihatkan dirinya, ingin dipandang orang dengan berpakaian-pakaian yang mewah, yang bagus-bagus. Dia keluar dengan ratusan pembantunya, ratusan budak-budaknya, ribuan kekayaannya, ratusan kendaraannya, beriring-iringan pawai, diperlihatkan kekayaannya kepada Bani Israel.
wah, lihat aku ini orang kaya, maksudnya seperti itu. Dia bawa kekayaannya, dia bawa budak-budaknya, pengiring-pengiringannya, biar Bani Israel itu tahu semua dengan kekayaannya. Semua dipertunjukkan kemegahannya kepada kaum-kaumnya, sehingga orang-orang yang melihat menginginkan kehidupan dunia berkata, mudah-mudahan kita mempunyai harta kekayaan seperti apa yang diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang sangat besar. Jadi ketika orang-orang melihat iring-iringan Qarun yang panjang sekali, dengan ontanya, dengan kudanya, dengan khimarnya, dengan kekayaannya, dengan pembantunya, dengan pasukannya, dengan kemewahannya, semuanya Bani Israel terbelah menjadi dua. Ada yang memang hatinya terkalahkan dengan dunia, melihat hal itu, kapan aku kaya sama seperti Qarun. Ada orang yang seperti itu, kapan aku kayak dia ya. Sama ya, hati-hati dengan kita semua. Kadang ketika kita pulang, tetangga kaya raya beli mobil banyak, motor bagus-bagus, itu kapan aku kayak dia ya, kapan aku punya mobil, kapan aku kayak itu. Kadang-kadang hatinya seperti Bani Israel yang ketika itu melihat Qarun. Tetapi ada juga orang-orang yang baik, tidak silau dengan dunia. Apa kata mereka? Bagi orang yang berilmu, celakalah engkau, ketahuilah pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, dan pahala besar itu hanya diperoleh orang-orang yang sabar. Jadi manusia terbelah menjadi dua, ada yang soleh, ada yang toleh. Toleh itu orang jahat, dengan kekayaannya jadi jahat, gak peduli kepada fuqara, gak peduli kepada masakin. Suatu ketika diriwayatkan ya ikhwan, Qarun ini dia hendak memfitnah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dengan cara apa? Kata dia, hasad dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Qarun ini ingin memfitnah Nabi Musa. Dia mengatakan bahwa Nabi Musa itu berzina dengan seorang wanita. Jadi dia menyewa perempuan pelacur, kemudian dibayarnya sekian emas, sekian perak, agar mengatakan di hadapan para manusia bahwa dia sudah berzina dengan Nabi Musa. Ya, itu siasat liciknya Qarun untuk menyakiti Nabi Musa, nabinya sendiri, Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Akhirnya wanita ini kemudian menyetujui apa yang disiasatkan oleh Qarun, karena melihat emas, melihat perak yang begitu banyak. Dari sini Qarun mempersiapkan siasat besar. Dia membuat pesta yang sangat besar, walaupun riwayat ini memang riwayat Israiliyat, jadi tidak ada dalam kutubus sittah. Tapi ini riwayat saja. Ini sebagai sebuah pengetahuan saja ya, tidak bisa dibuat sebagai rujukan. Jadi Qarun ini membuat pesta besar, diundangnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Nabi Musa diundang. Kemudian Nabi Musa pun datang. Tiba-tiba kemudian wanita itu datang dan hampir saja kemudian menuduh Nabi Musa berzina dengan dia. Maka manusia di tengah-tengah orang ramai, seorang wanita mengatakan, saya berzina dengan Nabi Musa. Bagaimana marwahnya Nabi Musa?
mau dikemanakan kehormatan Nabi Musa, seorang nabi. Tetapi Nabi Musa alaihissalam berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kamu, karena saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti itu. Bani Israel, kata Qarun, telah menyangka engkau sudah melakukan perbuatan itu dengan seorang wanita. Tapi Nabi Musa menjawab, datangkan wanita itu. Kalau memang betul-betul aku berzina dengan dia, datangkan wanita itu. Maka ketika wanita itu datang melihat Nabi Musa, dia ketakutan. Maunya dia mengatakan Nabi Musa telah berzina dengan dirinya, karena lihat Nabi Musa karismanya. Akhirnya dia ketakutan kepada Nabi Musa dan tidak jadi ngomong saya berzina dengan Nabi Musa. Justru dia mengatakan, sebenarnya aku diperintah oleh Qarun untuk mengatakan bahwa aku telah berzina kepada Nabi Musa, dan dengan diimingi beberapa emas, beberapa perak. Akhirnya terbongkarlah kedok siasat buruknya Qarun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dari sini akhirnya kemudian dalam riwayat, Qarun ketika itu datangkan utusan Nabi Musa agar Qarun mengeluarkan zakatnya. Dia harus mengeluarkan zakat karena setiap orang yang kaya harus mengeluarkan zakat di dalam Islam. Kalau nisabnya sudah senisab emas, maka dikeluarkan 2,5%-nya. Kalau kambing 40 kambing, maka 1 kambing dia keluarkan. Maka dalam syariat Nabi Musa juga sama. Kalau sudah banyak hartanya, keluarkan zakat. Tetapi Qarun tidak mau. Akhirnya dia pun mengumpulkan manusia ingin berjumpa dengan Nabi Musa. Dari situ dia mengatakan, wahai Musa, aku akan berdoa keburukan kepadamu. Kata Nabi Musa juga, silahkan kau berdoa keburukan kepadaku, aku pun sama. Siapa yang benar di antara ajaranmu ataukah diriku, dan aku tetap tidak akan. Akhirnya saling mendoakan keburukan antara Fir'aun dan Qarun dan Musa. Pertama, Qarun dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Jadi pertama Qarun dia mendoakan keburukan kepada Nabi Musa alaihissalam, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah sama sekali, tidak dikabulkan doanya. Sekarang giliran Nabi Musa berdoa keburukan kepada Qarun. Dari situlah kemudian bumi bicara dan mengatakan, wahai Musa, Allah sudah perintahkan kepadaku untuk taat kepadamu. Perintahkan apa saja kepadaku, kata bumi. Dari sinilah Allah Subhanahu wa taala kemudian mengadab Qarun. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka ketika Musa mengatakan, wahai bumi, telanlah Qarun dan seluruh kekayaannya. Ketika Nabi Musa memerintahkan bumi seperti itu, maka Qarun dan seluruh rumah dan kekayaannya Allah tenggelamkan. Tidak ada baginya satu penolong pun yang akan menolongnya. Dan dia termasuk orang-orang yang tidak dapat membela diri di hadapan Allah. Sekarang Qarun sudah masuk ke perut bumi. Semua rumah-rumahnya, harta-hartanya semuanya tidak ada yang tersisa masuk ke dalam bumi. Maka bumi menutupnya dan semua sudah di perut bumi. Maka siapapun yang dapat harta karun atau harta dari perut bumi, orang-orang menyebutnya dengan sebutan harta karun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saking masyhurnya
Pokoknya setiap dapat harta di bawah bumi dibilangnya itu harta Qarun. Itu saking masyhur